Oke, selamat pagi semua yang dari Bandung, dari Jakarta, dari luar Jawa, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak bisa menyapa satu-satu. Yang pasti shalom semuanya. Dan kita hari ini mau belajar satu hal yang agak-agak rumit ya tentang disiplin ya. Oke, perkenalan dulu mungkin ya. Nama saya Pauline. Saya berdomisili di Bandung. Tetapi saat ini saya sedang di Semarang karena kebetulan ada pelayanan di Semarang, di sekalian ada di sini. Saya sekarang ini melayani di Sekolah Tinggi Teologi Bandung dan beribadah melayani juga di GKI Anugerah Bandung. Jadi salam kenal untuk kakak-kakak semuanya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pendisiplinan anak khususnya dalam pelayanan anak dan juga dalam gereja. Nah, berbicara tentang disiplin, ini saya akan mulai dengan mitos mungkin ya, dengan bahasanya kata mitos atau hal-hal yang kata orang seperti itu. Kata orang kalau mau mendisiplin anak kayaknya enggak di gereja deh. Karena kalau di gereja itu cuma 1 jam, 30 menit sampai 1 jam itu enggak efektif katanya kalau mendisiplin anak. Jadi kalau misalnya anaknya nakal, yaudah deh antepin aja. Kalau anaknya enggak perhatian, yaudah deh enggak apa-apa gitu ya. Nah ini ujung-ujungnya biasanya akan punya satu konsep yang namanya juga sekolah minggu. Banyak orang yang berpikir sekolah minggu itu mirip kayak penitipan anak jadinya. Jadi anak harus sayang-sayang, jangan sampai nangis, sambil menunggu orang tuanya selesai baru anaknya dijemput ya. Jadi sering kali itu terjadi bahwa gereja tidak boleh mendisiplin anak. Tugas disiplin anak tuh di rumah dan di sekolah katanya. Atau disiplin ini membuat orang dewasa, guru ataupun pendeta dan sebagai hamba Tuhan itu tuh bentuk disiplin itu harus berupa hukuman karena ganjaran dari pelanggaran yang si anak lakukan. Itu katanya. Lalu kalau mau disiplin anak itu harus pakai suara tinggi, gitu ya, do tinggi. Kalau misalnya do rendah tuh nggak akan didengar. Kalau misalnya suaranya biasa-biasa aja gitu ya, flat, tuh nggak akan didengar sama anak-anak. Jadi harus tinggi gitu ya, bahkan kalau bisa hanya lumba-lumba yang bisa mendengar gitu saking tingginya gitu ya. Atau berikutnya, disiplin tuh harus bentuknya hukuman fisik. Dipukul lah tangannya. Saya ingat sekali waktu zaman SD, saya punya guru tuh punya penggaris yang panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya mukul anak gitu ya, itu selalu mukulnya di sini nih, di tangan seperti itu. Jadi kalau disiplin tuh harus hukuman fisik supaya anak-anak juga merasakan sakit, baru dia merasakan bahwa mereka tuh salah. Konsisten itu konsisten lebih ke fisik gitu ya. Konsistennya tuh disiplinnya tuh lebih ke arah yang langsung harus kelihatan hasilnya. Nah, kakak sekolah minggu, saya mau memulai dengan satu pernyataan bahwa semuanya itu adalah salah. Semuanya itu adalah yang kita bahas nih sekarang di depan kakak-kakak itu adalah mitos. Nah, pelayanan anak sekolah minggu zaman sekarang tuh udah berbeda sekali. Ya sangat berbeda. Kenapa? Karena anak-anak yang datang ke sekolah minggu itu bukan anak-anak yang mau menunggu orang tuanya beribadah, lalu sambil nunggu ada kegiatan. Enggak. Ya, anak-anak yang datang ke sekolah minggu itu kemungkinan besar mereka juga mungkin sekali tidak mendapatkan siraman rohani, mendapatkan disiplin rohani melalui orang tuanya. Atau di sekolah pun mereka bukan di sekolah Kristen. Dan kembali ke gereja, mereka harus memiliki dan harus menerima yang namanya disiplin rohani, sekaligus juga mendapatkan siraman rohani. Jadi kita jangan berpikir ya, sekolah minggu, saya hanya volunteer gitu ya, saya hanya membantu saja di sekolah minggu, bikin anak-anak aja ya, kalau nggak apa-apa lah orangnya aja yang urus. Kita harus stop seperti itu karena perkembangan sosial emosi anak-anak, guru sekolah juga penting dampaknya dalam kehidupan mereka. Amin ya, kakak sekolah minggu. Kalau misalnya sudah berpikir yang sama bahwa kita sama-sama akan mengerjakan nih disiplin bagi anak-anak, disiplin rohani buat anak-anak, kita bisa maju ke proses berikutnya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dibagikan kepada kita semuanya, kita baca dari Ibrani, berkata seperti ini, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa kalau kamu diperingatkan. Karena sekali lagi Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kakak-kakak sayang kepada anak-anak sekolah minggu kita, dan ingin mereka berubah, ini waktunya kita juga membantu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bukannya menghajar di sini, menghajar secara fisik Bapak Ibu, tetapi lebih ke mengajar anak-anak supaya mereka lebih baik lagi secara karakter. Mungkin seperti itu. Ya, kakak, kita akan mulai dengan sebuah yang tadi saya bilang kita mau bikin survei, ya, survei Mentimeter. Oke, apa pertama muncul saat kakak-kakak mendengar kata disiplin? Yang terbanyak sejauh ini soal tertib, waktu, aturan berarti kalau mendengarkan kata disiplin pertama kali. Tindakan keras, ada yang bilang taat aturan. Oh, disiplin juga berarti waktu katanya. Oke, tepat waktu. Hukuman, konsisten. Jadi kakak ini baru 18 yang masuk. Oke. Oke. Silakan, saya tunggu sampai kurang lebih 25-an. Karena kita yang hadir sekarang ini ada kurang lebih 34. Oke. Silakan kakak, saya tunggu ya. Masih 20 orang yang bergabung. Sejauh ini yang paling besar, yang paling banyak mengatakan bahwa disiplin itu sama dengan tertib, aturan, tanggung jawab, ini ya, di sini ada kata tanggung jawab, itu yang paling banyak berarti. Patuh juga banyak ya, yang berkata taat aturan, teratur, teratur, oke. Ada juga tindakan keras, konsekuensi, menurut, tegas. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya kakak-kakak ya. Ini agak menarik nih ya, karena saya mau bertanya kepada kakak-kakak. Dulu, dulu ya, disiplin seperti apa sih yang pernah kakak-kakak alami waktu kecil? Ya, silakan kita lihat ya ranking yang paling banyak itu apa sih yang pernah dialami. Mungkin bahasanya kalau dulu bukan disiplin tapi hukuman gitu ya. Hukuman apa yang pernah kakak-kakak alami waktu kecil? Kecil atau ya SD lah ya, seperti itu. Ya, kita lihat, menarik nih ya, berapa banyak yang pernah suruh menulis 1000 kali gitu ya. Pak Pauline, boleh tanya, ya. Ini select option aja ya? Iya, betul. Iya, makasih. Sama-sama Kak, silakan. Ternyata sejauh ini lebih banyak yang hukuman fisik ya, berarti ya. Dijewer, dipukul, disentil, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa disentil gitu ya, kupingnya atau mulutnya gitu ya. Oke, hukuman verbal. Sejauh ini masih banyak yang hukuman fisik. Oke. Kalau misalnya ada yang belum bisa masuk, silakan dicoba masuk lagi ya. Biasanya bisa langsung masuk kok. Gitu. Oke, baru 18 orang. Oke. Saya juga mau cek ya, saya juga mau coba. Oke. Oke. Sejauh ini yang pertama itu hukuman fisik, dijewer, dipukul, disentil. Yang kedua rating yang kedua ini hukuman verbal, dimarahin, biasanya diceramahin sama mami gitu ya, atau sama guru, suruh berdiri di depan, diceramahin di depan teman-teman yang lain. Betul. Berdiri menghadap tembok, ya saya juga pernah tuh berdiri menghadap tembok. Lalu menulis ya,
disebutnya tuh apa ya dulu ya, kehukuman menulis itu ya, menulis gitu ya, sama saya tidak akan berbuat salah lagi, saya tidak akan berbuat salah lagi 100 kali. Ya pernah tuh ya saya ngalamin itu juga. Ya, sejauh ini puji Tuhan ya yang dikerem di kamar gelap itu ya, atau dikunci di kamar itu sedikit ya, tapi ada juga ya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Nanti kita akan lihat lagi hasil akhirnya ya nanti di akhir. Nah, yang terakhir kakak-kakak semuanya, saya Pauline mau minta pendapat kakak-kakak. Mau minta pengalaman kakak-kakak. Tinggal ditulis kalau ini yang tanpa kelihatan nama, kalau ini jangan khawatir. Apa sih yang kakak-kakak alami yang paling sulit kalau kakak harus memberikan disiplin kepada anak di sekolah minggu? Ya, alasan yang paling sulit dalam memberikan disiplin. Oke, silakan ya. Iya ya, kurang konsisten, suka nggak enak sama orang tuanya, sama tuh ya, suka nggak enak sama orang tuanya atau takut dimarahi balik sama orang tuanya. Benar, nggak tega. Anaknya nakal tapi cantik, tapi lucu gitu ya anaknya ya. Iya. Anaknya nggak mau nurut apa kata kita, orang tuanya marah di gereja. Ini orang tuanya baperan ya. Anaknya dimarah, anaknya yang didisiplin, papahnya sama papa mamanya pindah gereja. Penerimaan orang tua, betul. Anaknya ngeyel ya. Oke, tempat ibadahnya beda dengan sekolah tuh. Oke, susah ngatur anak, nggak tega, khawatir belakangan ditegur orang tuanya, nggak enak menegur di depan orang tuanya. Oke, iya. Rata-rata ini berhubungan sama orang tua ya berarti ya. Oke, ada lagi saya akan tunggu ya. Sifat anaknya yang malas gerak, anaknya juga pasif, mau dimarahin gimana juga tetap aja seperti itu gitu ya. Saya nggak Mbak Tita, takut sama orang tuanya, kasihan sama anaknya, nggak enak hati kalau dimarahin padahal anaknya susah banget gitu ya. Ketika anak tidak mengerti tujuan dari disiplin sedang yang tidak harapkan, sehingga mereka hanya nuruti karena terpaksa dan takut akan hukuman. Yap, kurang konsisten, nggak tega, kurang sepaham dengan orang tua, betul. Beda guru, beda aturan. That's good point. Ya, beda guru, beda aturan, padahal satu kelas misalnya ada 2 atau 3 guru. Betul sekali. Ada lagi, saya tunggu 2 atau 3 lagi jawaban ya, kakak-kakak. Betul, ini semua yang kakak-kakak bilang ini benar dialami sekali ya oleh saya dan teman-teman juga di sekolah minggu ya. Saya kemarin ngisi juga saya pikir beda negara beda problem gitu ya kakak-kakak, saya ngisi di Malaysia. Waduh, ternyata sama juga jawabannya, nggak berbeda dari ini. Kakak di Malaysia malah ada yang berbicara kalau misalnya mendisiplin anak sekolah minggu, pendetanya yang marah katanya. Wah, saya bilang, waduh, pendetanya yang marahin guru sekolah minggunya. Waduh, ya saya bilang bahaya juga gitu, leadernya nggak sepaham. Jadi memang setiap gereja, setiap sekolah minggu ada persamaan lah, masalah-masalahnya ada sama. Baik, kalau tidak ada lagi saya stop share dulu ya kakak-kakak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ya, sangat menarik dan sangat memberikan informasi yang cukup ya untuk saya bisa mengerti kakak-kakak ini bagaimana struggling gitu ya kakak-kakak dalam melayani anak-anak sekaligus mendisiplin anak-anak. Kakak-kakak semuanya, hari ini kita akan bahas lebih dalam yang sesi pertama ini tentang disiplin Kristiani, ya bukan disiplin rohani secara spiritual, tapi lebih ke arah Christian discipline. Tetapi sebelum saya masuk ke Christian discipline, saya membagikan 2 definisi disiplin terlebih dahulu. Saya ambil dari 2 sumber. Ternyata disiplin itu bukan soal menghukum kakak-kakak ya. Disiplin itu berarti mendidik anak. Sekali lagi ada kata mendidik. Mendidik anak dalam cara yang patut, lalu nggak hanya mendidik, tapi ada kata melatih. Mendidik, melatih ya mereka dalam ketaatan. Mendidik dalam cara yang patut, melatih dalam ketaatan, dan
mengajar mereka untuk memilih melakukan hal-hal yang benar. Jadi bukan hanya sekedar hit and run, hukum, mengerti, belum tentu juga mengerti anaknya, lalu setelah itu mereka bisa baik, instan jadi baik. Enggak. Ternyata ada proses mendidik, proses melatih, proses mengajar. Lalu yang kedua, disiplin ya. Menurut Lahaye dibilang disiplin itu yang kita berikan, kita lakukan untuk, bukan terhadap. Ini kalau bahasa Indonesia nggak terlalu rich ya, nggak terlalu kaya. Tapi maksudnya bukan anak tuh jadi objek gitu ya, objek. Waduh kita marah-marahin, kita disiplin, enggak. Tetapi anak juga jadi subjek yang bersama-sama dia bisa mengerti tentang kenapa mereka harus disiplin. Nah, di sini ada satu kata-kata, disiplin merupakan sebagian dari karakter yang kita tanamkan kepada anak. Ini sangat menarik, kakak-kakak. Jadi bukan berarti kita yang lebih benar, lalu mereka salah, terus kita hukum mereka, enggak. Tetapi berbagi hidup, berbagi karakter, ya, supaya mereka belajar di masa depannya, mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Sangat menarik. Dan ada 3 hal yang mau saya tekankan di sini. Disiplin itu bukan soal ini benar, ini salah, ini nggak boleh, itu boleh. Disiplin bukan tentang itu. Tetapi disiplin adalah tentang mengajar anak-anak, membedakan mana yang benar, mana yang baik menurut Allah, mana yang seharusnya dikerjakan, mana yang tidak, mana yang salah, sehingga nanti ke depannya kalau terjadi lagi, mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti hari ini. Begitu, kakak-kakak, semoga bisa dimengerti ya. Jadi disiplin itu, mari kita hilangkan dulu konsep disiplin seperti kita dulu yang tadi kita sudah tuliskan ya, dijewer, hukum secara fisik, suruh menulis 100 kali dan sebagainya. Kita singkirkan dulu semuanya itu. Tetapi anak sekarang ini berbicara tentang disiplin, kita sebagai guru sekolah minggu adalah mengajar mereka, membantu mereka untuk bisa membedakan mana yang benar sehingga nggak melakukan kesalahan yang sama. Dan dasarnya, ini sangat penting kakak-kakak. Dasarnya ya dari disiplin itu bukan kita lagi marah, lagi kesel gitu ya, lagi baper. No, dasarnya adalah karena kita sayang sama mereka. Ya, ini sangat mudah dikatakan kakak-kakak, tetapi di saat praktek, biasanya gitu ya, amarahnya dulu gitu ya yang naik biasanya ya. Tetapi yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita melihat kenapa Allah mengatakan bahwa kamu harus mengasihi, kalau kamu mau mendidik, dasarnya itu adalah karena aku mengasihi kalian. Ya. Dalam Amsal 3 dikatakan jangan sampai kita nih secara pribadi juga sebagai orang tua atau sebagai guru-guru juga menolak didikan Tuhan. Dan jangan kita juga sampai bosan mendidik ya. Dan jangan sampai kita juga bosan terhadap peringatan-peringatan Tuhan, karena Tuhan itu memberikan ajaran hanya kepada yang dikasihi. Ini pengulangan dari firman Tuhan yang tadi saya sudah berikan di awal. Ya, seperti ayah mengasihi anak-anaknya. Ini satu hal yang sangat penting kakak-kakak di saat kita mengajar anak-anak. Kita itu bukan hanya sekedar jadi guru ya buat mereka, tetapi kita ini adalah orang tua mereka juga, kakak-kakak mungkin ya, nggak cuma papa jadi papa atau mama, tapi kita juga adalah kakak-kakak bagi mereka yang mengasihi mereka, dan karena kita masih mengasihi, kita mau mengajar mereka. Dan biarlah kita sepakat tentang hal ini. Karena kakak-kakak, kalau kita bicara tentang disiplin Kristiani, dasarnya itu disiplin yang dari Allah ya. Nah, kita nih yang sudah lebih dewasa, kita bisa baca Alkitab, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada anak yang kita ajar. Nah, Lord disiplinnya Allah itu ada 2 bagian yang secara besar yang saya temukan, yaitu tentang dua-duanya sama disiplin, tapi bahasa aslinya beda. Pertama itu soal yasar, ya, soal disiplin secara
bukan secara fisik, tetapi secara yang terlihat gitu ya, secara yang terlihat atau berupa kata-kata. Nah ini, jadi mendisiplinkan anak itu bisa dalam bentuk sikap, bukannya fisik, hukuman fisik bukan, tetapi sikap dan juga kata-kata korektif. Jadi saat kita mendisiplin anak secara Kristiani, bukan kita kayak marah-marah gitu ya, dan mempermalukan semua, mempermalukan satu anak di depan semua orang. Enggak, tetapi kita harus sikap menarik mereka dari kerumunan dan one-on-one, ketemu mereka satu banding satu nih ya, ketemu mereka, dan di saat kita ngobrol berdua itulah ada kata-kata korektif. Semua disiplin Kristiani termasuk nanti yang kita akan bahas juga Dayan Goser, bentuknya tuh adalah one-on-one, Bapak Ibu, kakak-kakak. Jadi bukan mendisiplin tuh satu orang, semuanya harus disiplin sama, enggak ada yang serupa, enggak ada yang uniform. Bentuk disiplin Kristen itu enggak ada yang uniform. Kalau bentuknya sama semuanya, itu adalah hukuman bentuknya. Tetapi kalau ini kita bicara tentang personal, gitu ya, personal. Dan ini saya ambil dari tadi, ya, dari yang tadi firman Tuhan yang sudah kita baca, Ibrani 12, ya, tentang bahwa Allah mengingatkan bahwa yang namanya menegur, yang namanya mendisiplin itu adalah tentang disipliner, ya, tindakan disipliner yang sikap itu, dan yakahnya itu jangan putus asa kalau kita ngomongin sesuatu kata-kata yang korektif. Dan yang pasti kakak-kakak, berbicara tentang disiplin Kristiani ini bukan yang yang hit and run, yang satu kali langsung beres, enggak. Yang rutin gitu ya, yang selalu dilakukan, bahkan kitanya mungkin guru udah bosan. Tetapi ingat bahwa anak-anak yang kita ajar, bahkan semakin kecil, itu semakin pelupa, seperti ikan di Nemo ya, si Dory gitu ya. Sekarang ingat berapa menit kemudian udah lupa gitu ya. Itulah anak-anak. Dan anak-anak juga secara perkembangan fisik mereka juga ini kan pantat mereka tuh isinya semuanya duri ya. Jadi nggak bisa diam tuh rata-rata. Jadi kita harus terus-menerus dan jangan putus asa. Allah udah tahu kok bahwa anak-anak tuh kalau didisiplin tuh akan sulit. Allah juga tahu kok mungkin kita guru-guru juga akan cepat putus asa karena kok nggak berubah-berubah anaknya. Oleh sebab itu kitab Ibrani ngingetin kita bahwa jangan anggap enteng dan juga jangan putus asa. Ya, ini satu buat Pauline, buat saya secara pribadi, ini penguatan yang luar biasa di saat jadi guru gitu ya. Pengennya marah gitu ya, pengennya sih bosen banget, ini kok anak-anak nggak berubah. Tetapi kesabaran gitu ya, itu tuh akhirnya membuahkan hasil. Ada yang 1 tahun, ada yang bahkan 3 tahun, ada yang kalau saya dulu di TK, di sekolah, TK-nya udah lulus gitu ya, baru SMP, baru kelihatan tuh ya, dia berubah secara karakter dan sebagainya. Tapi semuanya itu perlu waktu, kakak-kakak, ya. Dan tujuan, ya, ini kita mau bicara tentang tujuannya. Kenapa sih harus kita semuanya guru-guru sekolah minggu tuh mengerti soal tujuan disiplin? Tadi saya udah berkata dari awal, kita guru-guru sekolah minggu walaupun hanya 30 menit, 40 menit, tetap harus menekankan disiplin di dalam kelas. Karena sekali lagi, belum tentu mereka didisiplin juga di rumah, belum tentu mereka juga punya aturan-aturan, papa mamanya bikin aturan-aturan yang membuat mereka tahu gitu ya, secara moral, etika seperti itu. Belum tentu. Di sekolah belum tentu juga diajarkan. Jadi inilah yang kita perlu ajarkan. Tujuannya apa sih? Sekali lagi saya ambil dari sebuah buku, dia bilang tujuan dari semua disiplin, termasuk disiplin Kristiani, adalah melatih anak supaya dia dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya, bukan supaya guru-gurunya happy, enggak, tetapi supaya mereka sadar, supaya mereka bisa melatih. Jadi intinya tujuan disiplin itu untuk anaknya sendirilah, untuk membentuk pribadi mereka lebih baik. Ada amin, kakak ya. Jadi tugas kita memang berat jadi guru. Makanya Yakobus bilang jangan ada satupun dari kita yang jadi guru. Ya, kalau misalnya salah pun harus pakai batu kilangan dan sebagainya gitu ya. Karena salah ngajar, salah interpretasi, salah selamanya. Tetapi mengajar di sini bukan soal ini saja, tetapi mengajar karakter, mengajar membentuk pribadi anak-anak yang kita ajar. Enggak mudah, tetapi di saat kita tahu Allah bersama kita, we can do it.
Amin. Yang pertama, kakak-kakak, tujuan disiplin Kristiani ini adalah mencegah kemusnahan. Ini agak aneh ya kalau kakak bilang, hah, apa oleh kemusnahan apa? Tiba-tiba ngomongin kemusnahan. Kakak-kakak, berapa banyak dari kakak-kakak ingat sekali cerita ini? Ya, cerita dari ini juga lucu ya, sama-sama di 1 Samuel, sama-sama duo troubles gitu ya, sama-sama anak dari orang terkenal, imam yang sangat disegani, orang yang sangat dikasihi Allah. Anehnya, dua-dua anaknya ini problematik. Saya akan baca ya, akan bacakan buat kakak-kakak. Ya, Hofni dan Pinehas ini anaknya siapa? Kakak-kakak boleh di chat di grup. Ada yang ingat? Hofni Pinehas anaknya siapa? Imam Eli. Betul, Kak. Imam Eli. Ya, ini juga ada ya Kak Yanti, juga Kak Eko. Terima kasih. Ya, anaknya Imam Eli. Siapa yang nggak kenal Imam Eli? Ya, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Anaknya saya akan baca buat kakak semuanya ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah, ini sangat kasar sekali kata-katanya, orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dua anak ini, Hofni Pinehas, tidak pernah melihat Eli mempersembahkan persembahan buat Allah? Oh, pasti lihat tiap hari. Apakah mereka nggak melihat orang-orang minta didoakan oleh Eli? Mereka juga lihat. Tetapi kakak-kakak ini yang aneh. Tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi mereka berdua ini malah merendahkan tugas imam, tugas bapaknya. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, di saat daging itu dimasak, mereka datang ya untuk mengambil daging itu, mengkorupsi daging persembahan. Segalanya ditarik dengan garpu di atas, diambil imam itu, maksudnya diambil oleh Hofni dan Pinehas untuk dirinya sendiri. Bayangkan, dikorupsi, daging persembahan aja dikorupsi sama mereka berdua. Ya, jadi ini kakak boleh baca lebih lanjut. Kenapa? Kemungkinan besar, saya pernah ngobrol gitu ya dengan seorang teman yang ahli perjanjian lama. Dia bilang kemungkinan besar Eli sangat sibuk. Begitu banyak orang-orang yang datang kepada dia sampai setiap kali anaknya melakukan kesalahan dari kecil tidak pernah ditegur. Tidak pernah dididik dengan benar, tidak pernah berkomunikasi, nggak pernah ngobrol. Hof, ini salah gitu ya. Pin, nggak boleh seperti itu ya, seperti itu ya. Kemungkinan besar ya. Jadi anak itu tidak pernah tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan sampai besar, mereka menganggap bahwa diri mereka, apa yang mereka lakukan benar. Same thing. Hal yang sama juga terjadi dengan Yoel dan Abia. Kakak sekolah minggu, Yoel dan Abia ini anak angkatnya siapa? Samuel. Iya betul ya, anaknya Samuel. Kalau tadi Elia orang yang sangat terkenal, siapa juga nggak tahu Samuel? Ya, orang yang dipilih Tuhan secara langsung. Anaknya, kacau juga. Saya akan bacakan buat kakak ya, 1 Samuel 8, 1-3. Nah, setelah Samuel jadi tua, dia mengangkat anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung, Yoel. Nama anak yang kedua, Abia. Keduanya jadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Apa yang mereka lakukan? Kakak-kakak sama. Koruptor. Ya, jadi koruptor. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Bayangkan, sama-sama dursilanya, sama-sama kacaunya. Ya, kemungkinan besar sama juga ya. Setelah saya ngobrol-ngobrol lagi, karena mereka tidak mendapatkan didikan. Secara pengetahuan, they are very smart. Secara pengetahuan mereka tahu semuanya, hafal bahkan segalanya. Jadi hakim, jadi imam kok. Tapi secara karakter, waduh. Ini dia yang dimaksud dengan kemusnahan. Kemusnahannya bukan secara fisik, tetapi secara etika, secara moral, secara iman. Itu benar-benar bisa hancur, bisa hilang, bisa musnah hanya karena didikannya tidak
masuk, tidak sampai kepada anak-anak yang yang dimiliki oleh orang-orang yang katakan orang-orang besar. Berapa banyak dari Bapak Ibu, kakak-kakak, ini kita tidak mendiskreditkan siapapun di sini, tetapi berapa banyak yang kakak pernah lihat juga papa mamanya aktivis, bahkan mungkin papa mamanya hamba Tuhan, tetapi anak-anaknya merupakan anak-anak yang begitu sulit. Saya percaya kakak-kakak akan ngangguk-ngangguk nih ya kalau saya ketemu secara langsung, kemungkinan besar akan ngangguk-ngangguk seperti itu. Tetapi sangat amat mungkin terjadi bahwa anak-anak ini jadi anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak mau dengar. Kemungkinan besar karena kesibukan papa mamanya dan sebagainya. Tetapi itu bukan masalah keluarga mereka, bukan masalah kita. Tapi masalah kita sekarang ini, kita tidak mau musnah. Jadi yang mau kita lakukan adalah membantu mereka, ya, membantu mereka untuk mengingat apa kata Tuhan, mengingat kita juga mau sebagai gurunya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, kakak-kakak ya. Oke, lalu kakak-kakak satu hal sebelum saya pindah ke yang alasan yang kedua. Kata-kata train up, ya, mendidik, kalau bahasa Indonesia itu kan mendidik saja. Tetapi bahasa Inggrisnya itu ada train up, melatih. Jadi kita di sekolah minggu, di kelas-kelas, jangan hanya berpikir tugas saya menceritakan firman Tuhan saja. Menceritakan firman Tuhan baik. Tetapi dalam firman Tuhan, terus ajar, terus latih untuk mereka tetap dalam jalannya Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita ajarkan harus ada relevansinya, harus ada kontekstualisasinya. Tapi di luar dari semuanya itu, di saat anak-anak bermasalah, ada anak-anak yang problematik, itu juga kita punya tanggung jawab besar untuk melatih mereka. Supaya di waktu mereka dewasa, di waktu mereka tua, mereka nggak jadi Hofni dan Pinehas. Mereka nggak jadi kayak Yoel maupun Abia. Amin, kakak-kakak? Amin ya. Oke. Lalu yang kedua, kakak-kakak, tujuan dari disiplin Kristiani adalah soal memberikan arahan. Memberikan arahan ini dalam arti mengawasi gitu ya, mengawasi ke arah mana sih anak-anak ini gitu ya. Kita lihat. Nah, saya tahu kakak pasti banyak yang udah pernah ikutan les nyetir. Nah, saya pernah 2 kali ikutan les nyetir, tapi sampai hari ini saya nggak nyetir. I'm not driving. Padahal 2 kali udah les ya kakak-kakak. Tapi saya ingat banget kalau lagi les nyetir itu akan selalu ada reminder dari gurunya gitu ya bahwa jangan ke kiri, jangan terlalu ke kanan, jangan injak remnya jangan terlalu dalam. Sekarang harus ganti gigi 2 kayak begitu ya. Jadi diarahkan. Nah, sama kakak, di saat kita mendisiplin anak bukan soal salah, enggak. Tapi kayak stop, harusnya seperti apa? Stop, harusnya kamu seperti apa? Jadi mengarahkan gitu, mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak boleh ya. Jadi seperti inilah kalau anak gitu ya. Kita pernah nggak sih kayak, kamu belum bisa nyetir, tapi nggak apa-apa lah kamu bisa nyetir sendiri, ini kuncinya. Nggak akan kan ya, nggak akan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya nabrak sana-sini, ketemunya nanti malah di rumah sakit. Tetapi kalau kita sayang kepada anak kita, tapi kita mau dia bisa naik mobil dengan baik, apa yang kita lakukan? Kita kasih, lalu papa tahu kamu udah bisa, tapi papa atau mama akan selalu ada di sisi kamu untuk ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya. Betul kan? Sama. Di saat kita ada di sekolah minggu, yang itu yang harus kita lakukan. Mungkin saya mau sharing sedikit ya, kakak-kakak pengalaman minggu. Saya ini anak Badung, ya kakak-kakak. Jadi waktu saya ke sekolah minggu, itu tuh kerjaan saya tuh cuman 2, tidur dan makan. Ya, jadi saya ingat sekali setiap hari Sabtu itu adalah waktunya nonton Tollyongtok, nonton film silat gitu loh kakak-kakak. Jadi kan sampai malam tuh ngantuk kan, dan pagi-pagi mami udah teriak-teriak gitu kan, jangan sampai terlambat. Nah, di sekolah minggu saya tidur. Ini dia, guru sekolah minggu saya
menghukum saya. Saya ingat banget itu kelas 4 SD. Saya masuk ke sekolah minggu benar-benar itu kelas 4 SD. Yang dia lakukan di sekolah minggu ini saya adalah membiarkan saya tidur, walaupun kata dia tuh, lu inget nggak Pak? Dulu tuh kiri kanan tuh udah nggak enak banget karena lu tuh tidur, sedangkan itu kakak tuh nggak ngingetin kamu untuk bangun, tetapi dia membiarkan saya tidur. Sampai titik saya bangun, dia nggak marahin kakak. Saya inget banget nggak marahin, tetapi setelah beres, dia panggil, nggak panggilnya Lin, jangan pulang ya. Tadi kan kamu nggak dengar firman Tuhan, jadi kamu tunggu dulu. Nah, setelah teman-teman pulang, biasanya kalau di GKI itu dapat stiker lah, dapat selipan buku dan sebagainya, saya tinggal. Nah, di saat tinggal, si Lause, saya manggilnya kan Lause ya kalau di Chinese, gereja Chinese Lause. Lausenya bilang, kenapa Lin tidur lagi? Dia tahu kok jawabannya, saya tidurnya kemalaman dan nonton film silat. Dia tahu kok, tapi saya harus menjawab lagi, iya, karena kemalaman tidurnya. Aduh, kan Lause udah bilang, kalau tidur harus benar, pokoknya panjang lebar gitu ya dijelasin. Tapi setelah itu dia bilang, ayo kita baca lagi firman Tuhan yang tadi. Dia ambil waktu 10-15 menit lagi untuk ngajarin saya. Bayangin kakak. Ngajarin saya. Bukan cuma 1-2 minggu. Ya, dalam 1 semester 6 bulan saya tuh pasti lebih dari 10 kali dah tidur di kelas. Jadi sekolah minggu saya ini yang namanya Tan Gyeoksian ini nggak pernah lelah, nggak pernah pantang menyerah terhadap saya, ya. Tapi setelah itu saya ingat banget suatu titik, saya ingat bahwa saya nggak mau pulang lebih lama lagi, ya. Walaupun kakak-kakak setelah saya di hold gitu ya belajar lebih lama, saya selalu dikasih ekstra minuman atau makan cakwe biasanya, gitu ya. Ada rewardnya, bayangin. Saya salah tapi tetap dikasih reward. Tapi ada satu kesadaran dalam diri saya, iya, aku nggak mau pulang lebih lama lagi, kan mau main sama temen. Itu yang terpikir, apalagi waktu itu saya ke gereja itu bersama dengan 4 teman yang lain. Nah, di saat saya barengan sama Lause Ishian ini, kan teman yang 3 lagi harus nunggu. Nah, kan saya jadi nggak enak. Nah, itu yang dimaksud dengan memberikan arahan, ya, membantu anak untuk bisa mudeng gitu ya, bahwa kata saya salah dan akhirnya saya sadar. Sekali lagi, kakak-kakak, saya pun sadar setelah berbulan-bulan. Ya, perlu waktu, bahkan kayaknya bertahun deh, gitu ya. Tetapi nggak ada yang sia-sia. Saya selalu bilang sama Lause saya yang sekarang kita partner kerja, saya bilang, Lause, Ci, kamu nggak give up ya sama aku? Enggak. Setelah 30 tahun, setelah 35 tahun, gue bisa lihat kok hasilnya, loh. Wah, gitu ya. Saya merasa, waduh, makanya saya nggak akan pernah menyerah jadi guru sekolah minggu juga. Amin, kakak-kakak. Ya, dan yang pasti kakak-kakak, ini saya mau berbagi sedikit tentang yang namanya generasi sekarang ini. Ya, kakak-kakak, generasi sekarang ini bukan seperti generasi kita yang mungkin generasi X atau generasi Y. Saya ini belum tanya umur ya kakak-kakak yang hadir di sini, saya nggak tahu umurnya pada umur berapa. Tetapi generasi X terutama yang lahirnya 70-an, 80 awal, mungkin beberapa generasi Y juga disebut sebagai generasi mesin tik. Jadi kalau kita tuh dihajar, dihukum, didisiplin, kita bisa ngerti, ya oke deh, gue terima, gue salah. Mungkin kata-katanya seperti itu. Lalu kita tuh orang-orang yang tahan banting. Dan kita akan mengerjakan segala sesuatunya itu bisa manual gitu ya, bisa sangat teratur dan sebagainya, dan menyadarkan diri, gue bisa, ayo kita kerjain. Tetapi kakak-kakak, anak-anak yang kita ajar nih sekarang, generasi alpha ini, adalah generasi yang mirip kayak iPad. Ya, generasi yang disentuh, ya harus lembut, sistemnya digeser, ditekan, dibanting, error langsung. Ya, gitu. Jadi nggak bisa. Ya ditekan dikit langsung kena, ini rapuh ya, mental healing. Makanya anak-anak generasi alpha itu yang lahirnya kurang lebih tahun 2010 itu ada anak-anak yang sebelumnya lah kurang lebih yang sekarang SMP, SMA. Mereka kan dikit-dikit healing.
Dikit-dikit healing, lama-kelamaan hilang biasanya tuh kakak-kakak ya. Dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit ke psikiater gitu kan ya. Waduh, itu mereka sangat rapuh. Tapi satu sisi mereka juga anak-anak yang super canggih, auto text. Sebelum kita ngomong, sebelum kita mau cerita, mereka udah tahu kita mau cerita apa. Karena mereka lihat kita udah bawa alat peraga bentuknya perahu. Pasti mau ngomong Nabi Nuh ya. Pasti mau ngomong Tuhan Yesus di perahu ya, kayak begitu. Itu karena mereka udah sangat super canggih dan super cepat segala sesuatunya. Jadi di saat kita berbicara tentang disiplin, kakak-kakak, harus ingat bahwa yang kita disiplin, yang kita mau arahkan adalah generasi yang harus disentuh, harus lembut, harus digeser, generasi yang rapuh, yang perlu step by step, yang perlu slow but sure. Begitu. Ya, makanya kita perlu ekstra sabar dan jangan pantang menyerah. Amin, kakak-kakak. Amin. Ya, semoga nggak pada tidur ini ya. Oke, yang ketiga kakak-kakak, yang terakhir, tujuan dari disiplin Kristiani itu adalah mengungkapkan kasih sayang. Ya, kalau misalnya nggak sayang, nggak akan diurus. Ya nggak sih kakak-kakak? Bener nggak? Kalau misalnya kita nggak peduli, nggak sayang sama satu anak, kita nggak akan urus dia. Kalau kita nggak sayang, misalnya ini yang kakak-kakak yang udah punya anak, kalau kita nggak sayang sama anak kita, malas banget urus anak kita gitu ya. Jangankan anak, kalau kita nggak sayang sama binatang peliharaan kita gitu, nggak akan diurus. Ini anak, precious, sangat berharga. Kalau misalnya sampai kita nggak urus, walaupun itu bukan anak kita, biologi, secara anak biologis, betul kakak-kakak? Tapi karena kita sayang, karena Tuhan sudah sangat sayang sama kakak guru sekolah minggu. Jadi kakak guru sekolah minggu pun mau mengungkapkan sayang dengan mendisiplin. Nah, kakak-kakak, ada satu video, jadi kita mau nonton video, semoga ini videonya lancar. Tapi sebagai pembuka, saya mau menceritakan sedikit. Ini ada satu kejadian di Amerika tahun kurang lebih 96 atau 98. Dikatakan ini adalah kasus yang paling buruk tentang penelantaran anak. Jadi satu anak namanya Daniel, dia ditemukan waktu dia berumur 6 tahun di sebuah rumah yang sangat amat kotor. Nanti kakak-kakak bisa lihat. Anak ini nggak pernah disentuh, anak ini nggak pernah dipeluk, anak ini hanya dikasih susu botol, anak ini diganti diapernya juga kayaknya berbulan-bulan baru diganti karena di saat ditemukan Daniel ini diapernya udah ada pup kering, sudah berwarna kecoklatan si pampersnya. Dan anak ini umur 6 tahun, berat badannya hanya 8 kilo atau 6 kilo, pokoknya kecil sekali. Dan anak ini tidak bisa berkata apapun, tidak bisa mengungkapkan kata-kata apapun. Padahal setelah dicek semuanya normal. Kita tonton ya videonya kakak ya. Lihat baik-baik apa yang terjadi dengan Daniel ini. After I talked to her, I said, what's the problem? Are you okay? Are you hurt? Did they assault you? She said, no, it's just the worst case of neglect I've ever seen. That time my partner had gotten sick and he had to go outside because of the cockroaches, the animal feces, because the cats and dogs are everywhere. The cockroaches were just literally tens of thousands of them crunching under your feet as you walked. The odor of the house was just very, very pungent, very overpowering. Detective Holstein entered a small room in the back of the house, no bigger than a walk-in closet. There was no bed in the room. There was a box spring mattress on the floor. The mattress had been soiled many, many times. There was a pile of diapers in the corner that had just been stacked there over and over again. There was insect activity on the diapers, flies, gnats. In the corner, on the edge of the mattress, there was a child, which was Danielle Crockett. When Detective Holstein found Danielle, she was 7 years old and weighed 46 pounds. 7 She tahun. couldn't talk, 7 tahun dan respond to beratnya others, 6 kilo. or eat solid food. Danielle was a true feral child. You know, the best we could determine, she'd never been outside the house based on what the neighbors told us. The only reason we knew anything was the neighbors, so they saw her looking out the broken window one day. I've been in law enforcement for 27 years now, and this is by far, bar none, the worst case of child neglect I've ever come across in my career. Danielle's biological mother lost her parental rights immediately, and Danielle was sent to a hospital for urgent care. It made me angry. Nah, ini
berdua adalah orang tua asuh. read Jadi mereka berdua how she had mengangkat, been mengadopsi captured. Daniel. the conditions which she had been found in. It's just surprising that she actually lived through what all she'd been through, that she actually was able to hold on and make it until she was removed. Doctors and therapists diagnosed Danielle with environmental autism and Autis informed the Leros that her karena basic care lingkungan. needs would be overwhelming. When Jadi we itu read dokternya bilang seperti psychiatric itu. reports on Danielle, it was very discouraging. She was functioning between 0 and 6 months on pretty much all the Umurnya 7 levels of tahun, development, tetapi other cara than she dia was- bersikap tuh seperti anak 6 bulan. She grew up so isolated from the world. It's left a lifelong impact on her ability to relate to others. But Bernie and Diane knew Danielle was still supposed to be a part of their family. As they moved through the Anaknya adoption cantik ya. process, Danielle lived in a group home. She attended school for the first time Dia and was akhirnya placed in sekolah special education classes. di sekolah This is where khusus. Bernie and Diane met her. I think our confidence was built during the first few visits that we had at Danielle's school, where every time we came, she would do something new that she hadn't done before. The very first visit, she made real good eye contact with Bernie and actually reached out for him. Iya. Nah, kakak bisa cari videonya banyak sekali di bahkan sekarang Daniel udah umur 21 atau 22, tapi tetap dia tidak bisa berkomunikasi. Ya, jadi hanya diam, lalu hanya bisa ngomong papa, dada, seperti itu. Tapi ini kakak, ya kenapa saya memutarkan video ini? Ini adalah hasil dari ketidakadanya disiplin. Ketidakadanya disiplin dalam artian disiplin secara kehidupan sehari-hari, dia tidak mendapatkan kasih sayang, ya. Berkata soal disiplin di sini juga berhubungan dengan adanya keteladanan. Daniel tidak melihat sama sekali keteladanan dari orang tuanya. Dikatakan di video itu, mamahnya tidak pernah urus dia. Mamahnya tuh mamah yang problematik, yang rokok, yang minum minuman keras. Jadi tidak ada keteladanan sama sekali. Lalu yang paling penting tidak ada komunikasi. Ya, papa mamahnya dikatakan tidak pernah berkomunikasi dengan dia, tidak pernah mengangkat dia, tidak pernah melakukan kontak fisik dan sebagainya sama dia. Dan yang pasti ketiga-tiganya ini tidak ada dasar kasih dalam diri Daniel. Oleh sebab itu kakak-kakak kita bicara penting untuk anak harus ada keteladanan. Tadi kakak ada yang menulis konsistensi, ya. Yang lebih penting lagi dari konsistensi adalah kitanya jadi teladan enggak untuk mereka. Kita bisa bilang jangan teriak-teriak. Jadi tanya lihat oleh kalau ada kakak juga gitu ya. Itu seringkali anak-anak tuh seperti itu yang melihat yang mereka mau lihat dan itu jadi alasan untuk mereka jadinya nggak disiplin. Tetapi lebih dari itu kita disiplin tanpa kita memberitahu kenapa kita mendisiplin mereka. Jadi pokoknya kalau berdiri di depan itu saya sering sekali waktu kecil mendapatkan perlakuan seperti itu, terus saya suka tanya, Ibu, kenapa saya harus duduk di depan, harus berdiri di depan? Jalan dulunya kan lebih mudah. Pokoknya ikutin aja, kata Ibu. Kamu tuh yang ngeyel anaknya. Tanpa diberitahu kenapa saya dihukum. Walaupun misalnya saya tahu saya salah, tapi kayaknya saya nggak seharusnya dapat hukuman ini, gitu ya. Seringkali kan suka muncul ya seperti itu. Jadi disiplin harus itu ditambah dengan keteladanan, harus tambah dengan komunikasi, didasari oleh kasih, itulah yang akan mengubah, itulah yang akan memberikan dampak kepada perkembangan moral, sosial, dan emosional si anak. Ya, jadi saling tali temali gitu ya, saling disiplin itu nggak bisa berdiri sendiri gitu, nggak bisa. Tetapi ada pengaruh juga dari yang lain, dari diri gurunya, dari cara kita mengkomunikasikan, dan yang terpenting adalah dasarnya adalah kasih. Ya, kakak sekolah minggu. Jadi kalau gitu, ini bagian praktisnya gitu. Setelah ini kita kalau ada waktu kita bisa Q&A. Setelah itu apa sih yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita tahu nih ya, oke, disiplin itu bagus untuk mencegah kemusnahan. Jangan sampai kayak anaknya Samuel, anaknya Eli. Kita tahu bahwa disiplin itu mengarahkan. Kita tahu bahwa akhirnya dasar dari disiplin itu adalah kasih. So what's next?
Kita sebagai guru-guru sekolah minggu harus ngapain nih sekarang, Kak Pauline? Ya. Jadi kakak-kakak yang paling muda sekarang ini, kita tetap harus menegakkan, bukan keadilan ya, menegakkan disiplin di sekolah minggu. Walaupun dengan hal-hal yang kecil. Tapi yang paling penting yang pertama, saya mengajak kita semuanya, yuk cek motivasi kita. Motivasi kita jadi guru sekolah minggu mau apa? Mau cuman senang-senang ngajar? Harus dipikirkan kembali. Tuhan memilih kita menjadi guru sekolah minggu atau kita memberikan diri kita untuk menjadi guru. Ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi guru sekolah. Salah satunya adalah, saya selalu bilang di ultimate goal, tujuan akhir seorang guru adalah melihat perubahan dari kognitifnya saja, tetapi ada perubahan karakter yang semakin serupa dengan Tuhan. Nah, itu yang harus kita kejar. Sama di saat kita sekolah minggu juga, anak-anak yang pasif, anak-anak yang harus kita disiplin itu bukan soal anak-anak yang bermasalah ya, tapi kadang juga harus disiplin, harus mengarahkan anak-anak yang super pasif, tidak mau ngapa-ngapain. Jadi yuk cek motivasi kita. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, mau jalannya Tuhan menjadi lebih serupa dengan Tuhan sendiri. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Lalu yang kedua, Kak, cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, cara kita menghadapi anak-anak gitu ya, cara kita menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti apa, itu anak-anak lihat loh, kakak-kakak. Ya, saya kemarin baru selesai camp 3 hari 2 malam. Saya nggak tidur bareng sama mereka, sama anak-anak, tapi saya ada sesi, kurang lebih ada 5 sesi bareng sama mereka. Di sesi yang terakhir, ada yang datang satu-satu gitu ke saya gitu ya. Ih, Kak Pauline tuh kalau ngomong lucu ya. Oh, berarti dia merhatiin cara saya ngomong ya. Terus ada datang lagi ke saya, Kak Pauline, Miss tuh kalau ngomong tangannya nggak bisa diem ya. Oh, ternyata dia merhatiin saya juga gitu ya. Jadi saya berpikir, iya ya, apapun yang kita lakukan di depan anak-anak, mereka tuh nyerap banget dan merhatiin banget. Walaupun ada beberapa anak yang datang ke saya itu, yang beberapa kali saya tegur karena mereka tuh kayak tidur-tiduran lah gitu ya. Kalau kayaknya ngantuk, terus kayaknya mereka nggak merhatiin saya. Ternyata dia merhatiin saya loh, kakak-kakak. Jadi jangan pernah berpikir anak yang enggak, kesannya kayak nggak peduli, tapi sebenarnya mereka tuh merhatiin kita. Jadi jadilah contoh terlebih dahulu. Ya, cara kita berbicara, cara kita bersikap, tapi bukan berarti jaim, ya jaim juga perlu capek, kita jadi guru-guru jaim terus ya, jaga image, tapi jadi diri kita apa adanya, bahkan kalau kita salah, jangan pernah ragu untuk minta maaf. Itu juga contoh yang lainnya. Yang ketiga, kakak-kakak, kalau kita bicara disiplin, benar sekali yang kakak-kakak bilang, konsisten. Ya, konsisten dalam mendisiplin anak, apapun yang kita katakan minggu ini, minggu besok, minggu berikutnya, semuanya harus sama. Dan konsistensi ini harus dibicarakan. Sekali lagi, tadi saya bilang soal disiplin harus ada komunikasi. Harus dikomunikasikan dengan guru yang lain. Ya, jadi harus sepakat, harus sama suaranya, gitu supaya anak-anak nggak bingung. Seperti kata-kata ini ya, dikatakan bahwa ketika disiplin dilaksanakan, disiplin harus dilakukan secara konsisten. Kalau tidak konsisten, akan menimbulkan kebingungan pada diri anak tentang standarnya yang mana nih. Nanti kalau misalnya mereka bingung, mereka lihat nih guru yang ini standarnya lebih oke. Mereka pasti lebih mendengarkan guru yang ini daripada guru yang lain, misalnya seperti itu. Atau jadi anaknya rebellious, anaknya jadinya berontak. Terserah deh, kakak ngomongnya ini aja ngomongnya beda sama kakak yang itu, gitu ya. Jadi harus konsisten dan harus dikomunikasikan sama guru. Ini guru-guru ya, you have to have the same song, gitu ya bahasanya, untuk mendisiplin anak ini. Itu ya, aturan-aturan yang seenggaknya itu bisa membantu. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, kalau misalnya lalu berikutnya kakak-kakak yang keempat, proses disiplin di sekolah minggu itu lebih susah lagi. Kenapa? Karena kita hanya ketemu seminggu sekali, ketemunya juga mungkin 30 sampai 1 jam maksimal ya. Lalu setelah itu juga gitu ya. Jadi
Bayangkan kita ketemu anak seminggu sekali dan mereka sudah berproses sebelumnya di sekolah, di rumah, dan mungkin sekali mereka ke gereja, ke sekolah minggu tuh bawa problemnya mereka di sekolah, bawa problemnya mereka di rumah. Jadi memang sangat amat sulit untuk mendisiplin anak-anak di gereja. Tetapi kakak-kakak, proses ini harus kita jalanin. Proses ini kita harus komunikasikan. Makanya saya menguatkan kakak-kakak kalau misalnya setelah beres sekolah minggu, jangan langsung bubarkan kelas ya. Bisa sambil ngobrol-ngobrol. Saya ingat banget ada kurikulum, kalau ada yang mungkin yang pakai Show Me Jesus, dia selalu ada satu bagian itu tea time. Selalu ada satu bagian itu makan bersama. Tujuannya sebenarnya adalah untuk kita mengenal anak-anak kita di dalam kelas lebih dalam lagi di saat kita ngobrol, snacking bareng seperti itu. Dan di tengah biasanya di suasana yang lebih rileks, kita bisa lebih banyak mengajar, anak-anak bisa lebih mendapatkan masukan lebih enak daripada sambil dimarahin, sambil ada satu kondisi karena ini lagi disiplin seperti itu. Jadi konsep disiplin ini bukan cuma sekedar untuk menghukum karena pelanggaran, enggak. Konsep disiplin ini bisa diajarkan, diarahkan kepada anak-anak di saat momen-momen yang lebih rileks seperti lagi snacking, seperti sedang main games, itu juga bisa dilakukan ya, kakak-kakak. Ya. Jadi satu hal di sini saya sebelum ini Ibrani 12 ayat 10, saya sangat suka bagian ini karena seringkali kita merasa bahwa disiplin itu tuh hanya kegiatan sesaat untuk membuat anak-anak sadar. Tetapi di sini dikatakan ya, mendidik itu dalam waktu pendek itu memang harus dilakukan. Jadi intinya mendisiplin anak di saat dia salah tuh harus langsung saat ini. Jadi ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya adalah supaya dia tahu salahnya di mana, ya. Nah, tetapi sekali lagi walaupun di saat kita mendisiplin, sedih juga sih ya harus mendisiplin anak, harus marahin anak gitu ya. Terus harus bertanya, harus kenapa kamu ngelakuin ini dan sebagainya, capek juga. Tetapi Ibrani 12 bilang, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya anak ini nggak musnah. Supaya anak ini jalannya itu nggak salah ke depannya. Itu jangka pendeknya. Dan jangka panjangnya gitu ya, supaya yang ayat 11, supaya mendatangkan sukacita dan bukan duka cita di masa-masa ke depan. Ya, jadi ayat Ibrani ini kalau buat saya satu patokan buat saya gitu ya, untuk tentang disiplin. Ya, bagaimana mengajarkan anak itu jangka pendeknya supaya mereka tahu salahnya di mana, harusnya nggak seperti apa, tapi di jangka panjangnya mereka bisa tahu bahwa nggak boleh ngelakuin ini lagi kan. Hidupnya lebih baik, ada kesuksesan gitu ya, hal mereka sepanjang hidup mereka. Itu yang perlu kita bicara. Ini yang paling penting yang tadi dikatakan juga oleh kakak semuanya. Kita harus kerjasama sama orang tua. Ya, bagaimanapun kita cuma ada seminggu sekali, kita cuma ketemu beberapa. Jadi setidaknya di tengah-tengah minggu mereka bisa bertemu dengan anak-anak untuk komunitas sel atau untuk sel grup seperti itu. 2 kali ketemu, mungkin masing-masing setengah jam sampai 1 jam. Sisanya kan dengan orang tua, kakak-kakak ya. Lalu tadi banyak yang bilang karena takut nggak enak sama orang tuanya. Yang paling penting sekali lagi di saat kita mendisiplin adalah mengkomunikasikan. Yang minggu ini anaknya bermasalah, kita agak ragu untuk mendisiplin dia, ngobrol sama orang tuanya. Bu, izin dari orang tuanya, nggak apa-apa Mi, seperti itu ya. Nah, itu kita udah dapat permission tuh, udah dapat lampu hijau untuk kita mendisiplin. Dan jangan lupa, kita juga harus menjelaskan kepada orang tuanya bentuk disiplin seperti apa yang mau kita lakukan. Pak, Bu, saya mungkin akan mendisiplinnya dengan cara ngobrol sama dia. Kenapa dia melakukan itu berulang-ulang? Saya janji, kami itu ke sekolah minggu nggak ada kata dijewer, dipukul, dicubit, pakai kata-kata kasar, enggak kok Bu. Cuman supaya dia lebih tahu, dia sadar kalau itu salah. Jadi sekali lagi, komunikasi, kerjasama. Bahkan ada beberapa gereja, mereka punya buku sekolah minggu itu bukan buku yang ditandatangan untuk diberikan kepada sekolah setiap minggu. Enggak, kakak-kakak. Tapi buku sekolah minggu itu bentuknya adalah harian, apakah anak-anak ini
sudah baca firman Tuhan, sudah berdoa, lalu ada juga karakter. Hari ini marah-marah enggak? Hari ini dengar kata mama papa enggak? Itu ada loh, tinggal di checklist, nanti di hari Minggu dicek sama gurunya, lalu setiap 1 semester akan dinilai. Itu juga salah satu bentuk kerjasama kita sama orang tua. Jadi berbicara tentang disiplin bukan cuma dari satu bagian saja, kita sebagai guru enggak. Perlu dari guru, yes, perlu juga dari orang tua, itu sangat penting. Ya, jadi guru dan orang tua harus kerjasama. Oke, kakak-kakak, saya akan stop share. Dan mungkin saya akan mulai untuk Q&A apabila ada yang mau bertanya. Silakan, Kak. Oke, Kak Paulina, saya Eko dari GKI Depok. Iya, silakan, Ya, Kak. terkait tadi action yang poin nomor 3, kita mendisiplin anak harus konsisten gitu kan. Konsisten jangan sampai supaya ada membeda-bedakan, tidak ada standar gitu kan. Tapi di awal tadi juga disebutkan bahwa disiplin ini bentuknya pribadi gitu ya. Setiap anak tidak bisa sama gitu kan. Nah, saya melihat justru ini apakah ini sepertinya kesannya kontradiksi ya. Kesalahan yang sama mungkin terhadap satu anak kita disiplin yang begini, terhadap anak lain begini. Apakah itu justru jadi tidak konsisten dengan yang tadi yang pertama gitu. Itu aja, Kak Paulina. Iya. Terima kasih, Kak Eko. Iya, ini memang sekali lagi terdengarnya memang kontradiksi gitu ya. Tetapi ada memang bentuk disiplin itu yang kongregasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak dengar main-main di kelas gitu ya, misalnya seperti itu, kakak akan stop berbicara dan semua anak-anak hari ini yang tidak mendengarkan harus tinggal di kelas lebih lama, misalnya seperti itu. Itu bentuknya kongregasi gitu ya, semuanya sama. Lalu ada aturan-aturan yang sama, misalnya kalau memukul teman gitu ya, atau melakukan ke fisik dan sebagainya, anak itu semuanya sama, harus dikeluarkan dulu di kelas, lalu nanti berbicara mata dengan gurunya. Itu aturannya sama. Nah, tetapi eksekusinya bisa berbeda, kakak, karena bisa saja ada anak yang misalnya dia katakanlah ya bahasa yang lebih ekstrim memukul temannya itu karena dia memang jahil, memang cari perhatian gitu, memang dia memang ada kebutuhan khusus, jadi dia memukul. Tetapi ada juga yang memukul temannya karena misalnya gitu ya, karena dia dibully dulu sebelumnya sama temennya, karena dia sudah disakiti dulu sama temannya, jadi dia revenge gitu ya, balas dendam. Nah, semuanya ini kan bisa diketahui kalau misalnya sudah ada komunikasi. Nah, jadi nanti konsistensi yang sama adalah sama-sama guru-gurunya. Bisa saja yang anak yang kalau misalnya eksekusi, tapi kalau misalnya dia memang cari perhatian, nah dia harus minta maaf kepada temannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia kebutuhan khusus, nah itu harus ditangani. Jadi eksekusi itunya bisa berbeda-beda, tetapi actionnya bisa sama oleh kakak. Disiplin seperti itu, konsistensinya di situ. Jadi jangan sampai yang anak yang namanya Eko, yang nama papa mamahi juga ini kayaknya nggak perhatian. Jadi kita harus disiplin. Jadi yang maksudnya inkonsisten di sini itu adalah kalau ada kesenjangan sosial gitu ya, atau subjektivitas. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kita harus melihat bahwa semua anak sama rata yang harus sama-sama didisiplin. Tetapi nanti hasil dari disiplinernya seperti apa itu bisa berbeda-beda. Iya, gitu. Kak Eko bisa menjawab? Terima kasih, Kak Paulina. Thank you. Oke, thank you Kak David. Selamat pagi. Pagi. Oke, saya omong tentang disiplin ini agak gimana ya? Cuma saya sering pengalaman bahwa saya pernah untuk mendisiplinkan anak gini, cara pribadi. Jadi
saya untuk mendisiplinkan anak, saya biasanya begini nih. Saya selalu ngajak sharing dulu. Saya sharing kenapa dia lakukan, terus dia maunya seperti apa. Jadi bawaannya saya ngobrol-ngobrol kecil sama dia, akhirnya dia mengungkapkan, saya maunya diperlakukan seperti ini. Oh, saya di rumah mama papa saya seperti ini. Akhirnya menemukan seperti itu, jadi gampang untuk saya bisa mengarahkannya. Oh, kalau seperti itu, kamu harus seperti ini. Soalnya kalau kamu lakukan lagi, saya juga sedih, orang tua juga sedih. Iya, tetapi orang tuanya seperti ini, kakak juga harus seperti ini. Nah, jadi akhirnya untuk mendisiplinkan anak itu, kadang juga kita harus melihat dari sisi anaknya juga. Kadang-kadang lebih lebih gampang untuk kita mengajak ngobrol, tetapi saat kita ngobrol jangan kita yang memulai, tapi kita ngajak ngobrol kecil-kecilan, mungkin cerita-cerita yang membuat dia untuk tertarik menceritakan apa masalahnya, dia akan menceritakan, aku maunya seperti ini. Nah, saat dia mengungkapkan apa yang dia mau, nah disitulah kita masuk untuk memberikan disiplin juga. Jadi dikomunikasikan dulu untuk memberikan disiplin itu, kita komunikasikan dulu dengan baik sama dia, jadi baru kita bisa memberikannya. Kalau kita diam-diam terus tiba-tiba kamu harus seperti ini loh, nggak boleh seperti ini loh, melanggar firman Tuhan loh, nggak bakal nyambung. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya, Kak Telda. Nanti yang sesi kedua kita akan bahas detail tentang itu ya. Tapi seperti tadi yang saya sudah katakan dari awal, mendisiplin itu bukan satu arah. Mendisiplin itu harus ada teladan dan komunikasi, ya, itu komunikasi dengan anak dan juga komunikasi juga dengan orang tua, dan tadi saya tambahkan komunikasi juga dengan gembala sidang, dengan pendeta, ya. Jadi memang nggak bisa hanya satu subjek saja disiplin gitu ya, lalu disiplinnya macam-macam gitu bentuknya, nggak bisa. Nanti sesi kedua kita mau bicara tentang disiplin gayanya Diane Gosen. Itu yang tadi Kak Telda katakan, yang sudah tadi bagikan. Tapi lebih detail lah, nanti kita akan ngobrol dan ada studi kasus, kita akan ngobrolin bersama-sama. Thank you Kak Telda untuk sharingnya. Sama-sama.